Tuyul merupakan salah satu mitos hantu terkenal yang berasal dari Indonesia. Menurut kisah-kisah yang beredar di masyarakat, tuyul diwujudkan sebagai sosok anak kecil berkepala botak dan kerap diperalat manusia untuk mencuri uang. Ada banyak mitos terkait asal-usul kemunculan tuyul tersebut. Salah satu mitos yang paling dipercayai adalah tuyul berasal dari janin yang meninggal saat dilahirkan. Ada pula mitos lain yang menyebutkan berasal dari janin yang digugurkan oleh ibunya. Setelah janin dibuang atau dikubur, makhluk astral ini akan muncul dan berperilaku layaknya anak-anak. Tuyul lalu diasosiasikan dengan kehilangan uang di rumah-rumah karena kebiasaannya untuk bermain dan mengambil sesuatu. Kebiasaan ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat jahat. Tuyul pun akan dimanfaatkan untuk pengambil uang manusia. Namun sebagai imbalan memelihara tuyul, manusia tersebut harus melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Bahkan di beberapa daerah, dipercaya tuyul ternyata dapat dibuat dari jenazah anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Menariknya, mitos lain mengatakan kalau tuyul bisa diperjualbelikan. Dalam mitosnya, makhluk halus ini dianggap sebagai komoditas, sehingga siapapun yang membutuhkannya harus mau menebus dengan harga nggak sedikit. Satu tuyul biasanya dihargai hingga jutaan rupiah, tergantung di mana seseorang membelinya. Makin hebat seorang dukun, maka mahar yang dibayarkan akan semakin mahal pula. Nah, setelah itu, seseorang yang membeli tuyul akan melakukan sebuah ritual kerjasama. Dukun akan membantu semua ritual itu dari awal hingga akhir. Setelah ritual selesai, tuyul ini dipercaya akan mengikuti pemilik barunya. Ia juga akan bisa disuruh melakukan apa saja, misalnya mencuri uang hingga perhiasan yang harganya mahal. Buat yang penasaran, konon katanya perjanjian dengan tuyul ini nggak gampang. Banyak uang yang diberikan tuyul akan sebanding dengan tumbal yang diminta. Biasanya makhluk ini akan meminta tumbal berupa nyawa manusia. Ia juga konon akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa ia perbudak kemudian hari. Selain itu, konon mitos yang dipercayai, tuyul juga akan meminta makanan dan minuman. Dari beberapa cerita yang ada, ia suka menghisap darah manusia atau meminum susu dari sang pemilik jika sedang menyusui. Tuyul juga identik dengan pesugihan dan sudah menjadi hal yang tak asing jika Indonesia terkenal dengan berbagai macam pesugihan. Salah satunya adalah tuyul. Tuyul yang dipelihara biasanya akan dipekerjakan untuk melakukan apapun dengan syarat ada imbalan tertentu untuk si tuyul, namun di sisi lain, tuyul juga punya kekurangan selain kelebihannya yang pintar mencuri uang. Kekurangan tuyul adalah jarum yang konon jika diletakkan di bawah tumpukan uang, tuyul tak akan bisa mengambilnya. Pasalnya, tuyul sangat takut dengan jarum sehingga tak bisa menjalankan tugasnya. Selain itu, cara menangkal tuyul adalah yuyu, kepiting kecil, yang merupakan mainan kesukaan tuyul. Dengan diletakkannya yuyu, tuyul akan teralihkan dengan memainkan binatang itu. Tuyul juga membutuhkan perawatan khusus layaknya hewan peliharaan, majikan harus merawat tuyul. Beda dengan melihara kucing atau anjing, tuyul membutuhkan perawatan khusus, diperlakukan seperti anak kecil. Sang majikan harus selalu menyediakan susu, jajanan bahkan mainan untuk tuyul peliharaannya. Konon juga dikatakan jika tuyul suka digendong oleh majikannya, sosok tuyul dipercaya akan tinggal dalam patung bayi kecil. Ia akan hidup jika dibangunkan dan keluar jika diundang menggunakan darah manusia segar. Dengan undangan dari tuannya itu, ia akan segera beranjak untuk menuruti perintah mencuri uang saat malam hari. Menurut sudut pandang agama Islam, sejarah tuyul diketahui merupakan penemuan Azazil, putra iblis yang sangat cakap dalam hal penelitian. Azazil, dengan memanfaatkan penjelasan Al-Quran, telah berhasil menciptakan makhluk baru sebagai anak buah barunya. Makhluk itu kita kenal dengan nama tuyul. Sosok ciptaan Azazil ini berasal dari segumpal darah atau segenggam daging, hasil dari aborsi anak-anak manusia yang penuh dosa. Janin yang belum memiliki roh ini, kemudian diisi oleh para jin dan setan dari kelompok Azazil untuk menyasarkan orang-orang yang mengalami masalah ekonomi. Bagi mereka yang lupa pada Tuhannya, tentu akan sangat tergiur pada kemampuan si tuyul mencuri uang. Dengan bantuan hantu kepala botak ini,
ia dijamin akan bebas dari hutang dan cepat kaya. Jika benar tuyul benar-benar ada, kita tidak boleh terjerembab dalam jurang pesugihan dengan meminta bantuan jin dan setan dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita. Mau kaya? Kerja bro, jangan malas.